Pemirsa, Oliver Wiharja, seorang remaja penyandang autisme, menggelar pameran lukisan tunggal pertama pada 15 hingga 29 Oktober lalu. Mengusung tema Walk With Me, 13 buah lukisannya dijual dengan harga belasan hingga puluhan juta rupiah dan sebagian penjualannya akan didonasikan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Siapa sangka Oliver Wiharja, remaja istimewa kelahiran 2001 yang mengidap autisme dan hiperaktif, memiliki bakat istimewa dalam melukis. Hasil karya lukisannya terlihat sangat menarik. Tidak heran, hasil karya lukis Oliver tersebut dipamerkan dan dijual mulai dari harga ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Pria yang akrab disapa Oli ini juga pernah mendapat juara pertama kategori seni visual di World Autism Festival di Kanada. Untuk memperlihatkan kepiawaiannya dalam melukis, pada 15 hingga 29 Oktober 2022 lalu, Oliver kembali mengadakan pameran lukis tunggal dengan tema Walk With Me yang menampilkan 13 lukisannya di Oliver's Barn, Andara, Depok, Jawa Barat. Belasan lukisan yang dipamerkan akan dijual dan 50% dari hasil penjualannya akan disumbangkan ke lembaga amal dan organisasi sosial. Sedangkan dua lukisan yang berjudul The Last Supper dan The Secret Garden akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk pembangunan gereja di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ya, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Sinwi Halim, ibu dari Oliver Wiharja. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang, Ibu Sinwi. Apa kabar, Ibu? Selamat siang, Pak Andrew. Apa kabar? Kabar di sini baik. Ini sebelumnya kita apresiasi sangat luar biasa sekali anak dari Ibu Sinwi ya, menyandang autisme tapi memiliki bakat yang sangat luar biasa, bahkan bisa membantu sesama ya melalui pagelaran pameran lukis tunggalnya yang temanya itu Walk With Me ya. Nah, ini boleh diceritakan Ibu Sinwi, siapa sebetulnya yang mencetuskan ide untuk membuat pagelaran amal ya dari pameran lukis tunggalnya si Oli? Oh, sebetulnya memang udah kepengen ya pameran tunggal karena Oliver tuh kan udah sering diajak pameran group exhibition sama ya diundang lewat sekolahan atau diundang lewat komunitasnya juga. Tapi baru pertama kali kepengen menyelenggarakan pameran solo exhibition karena pas itu juga kalau tahun 2020 itu kan kita mulai COVID ya Pak Andrew ya. Jadi saat itu Oliver di sekolahan juga udah belum ada Zoom waktu itu. Terus juga di rumah tidak ada kegiatan apa-apa yang berarti. Jadi waktu itu saya putuskan oke, mungkin ini momen yang tepat untuk kita benar-benar bikin portfolio yang besar ya supaya Oliver bisa pameran tunggal begitu. Dan isi dari pameran lukisan ini kebanyakan itu adalah sebuah kisah atau kisah-kisah dari Injil Alkitab ya. Nah, ini boleh diceritakan kenapa inspirasinya adalah dari Injil Alkitab? Ya, waktu itu memang masa sangat sulit ya, bukan untuk kami saja, tapi saya rasa juga seluruh orang-orang di seluruh dunia juga merasakan waktu pandemi kita di lockdown ya, terus juga banyak dengar kabar teman meninggal, ada guru meninggal, ada om saya juga ada 2 orang meninggal. Waktu itu saya banyak mendekatkan diri ya ke Tuhan. Walaupun saya bukan Katolik, tapi anak saya dan suami saya itu Katolik ya. Jadi saya juga mengajak anak-anak untuk berdoa, sering berdoa gitu. Terus waktu saya ditanya sama gurunya Oliver, apakah ibu punya ide untuk tema lukisan yang mau dipamerkan nanti? Saya bilang, saya juga langsung dari hati nurani aja saya bilang, saya kepingin Oliver melukis tema dari Bible. Jadi itu keputusan yang saya ambil untuk ya satu untuk mendekatkan diri ke Tuhan, terus 2 juga saya pengen Oliver memulai solo exhibition perdananya ini dengan sesuatu yang berarti. Wow, oke, luar biasa. Jadi ini sebuah cara ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga
cerita dari inspirasi Injil Alkitab ini juga ingin disebarkan kepada masyarakat luas melalui pamerannya. Luar biasa. Ini boleh dikasih spill, Bu Sinwi, kira-kira dari range berapa dijualnya dan apakah semua pameran dari Oli, semua lukisan yang ada di pameran Oli tersebut sudah terjual semua? Ya, puji Tuhan, kan kita pameran ada 13 lukisan. Ada satu lukisan saya reserve untuk diberikan ke satu teman saya yang memang memberikan semangat yang luar biasa, dan saya sangat berterima kasih kepada dia. Terus tapi semua lukisan sih 12 yang lainnya sih terjual habis. Lukisan terakhir dibeli sama Pak Sandiaga Uno sendiri. Oke, jadi ada Pak Menteri juga, Pak Menparekraf ya, Pak Sandiaga Uno yang hadir dalam pamerannya Oli, luar biasa sekali. Oke, ini boleh diceritakan akan didonasikan kemana saja ya? Dan tadi saya sempat dengar juga di tayangan sebelumnya ada donasi yang akan diberikan kepada teman-teman kita di NTT untuk membangun gereja. Saya ada satu lukisan, tadi sayanya salah informasi, yang saya mau donasikan itu adalah lukisan Adam dan Hawa. Terus itu memang untuk pembangunan gereja di NTT. Terus yang sisanya saya mau sumbangkan ke Yayasan Empati, itu adalah yayasan masyarakat peduli autisme Indonesia. Kebetulan saya juga kenal dengan foundernya, dan saya merasa itu adalah yayasan yang tepat untuk kita berbagi. Oke, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya membuat sebuah exhibition atau pameran, tapi ada misi amal di dalamnya ya untuk membantu teman-teman kita, terutama warga yang jauh di sana, di NTT, untuk membangun rumah ibadah gereja di sana. Bu Sinwi, boleh diceritakan ini sebetulnya bagaimana membangun atau menggali potensi Oli ya? Karena mungkin banyak di luar sana orang tua yang memiliki anak seperti Ibu Sinwi, memiliki anak autisme, tapi tidak tahu bagaimana mengembangkan bakat dan potensinya. Ini bagaimana cara Ibu Sinwi menggali potensi Oli? Saya sebetulnya kurang setuju dengan kata bakat atau gimana ya. Saya lebih suka kalau itu menggali interest anak kita. Kalau saya kan kebetulan orangnya rada strict sama anak-anak. Saya tidak suka anak-anak saya itu di rumah kerjanya nonton TV atau main game. Jadi selalu saya push untuk mereka melakukan kegiatan yang mereka sukai. Seperti Oli juga pernah les piano, les nyanyi, naik kuda, pokoknya semua saya cobain. Nanti kita lihat dia dari semua ini, kegiatan ini, dia paling suka, paling enjoy yang mana. Dan kalau misal pun dia mau meneruskan, ya kita support aja. Kalau dia nggak suka, kelihatannya males-malesan, kayak les tenis gitu, dia tiduran di lapangan, berarti nggak mau main kan. Ya udah tarik aja, ganti yang lain, kasih les renang gitu. Jadi saya ngerasa pokoknya kita terus untuk mencoba mencari interest anak kita di mana. Baik, lalu menemukan bakat ya atau kejeniusan Oli dalam melukis atau bakat seninya ini kira-kira dari umur berapa? Karena tadi kita lihat lukisannya sangat keren sekali. Thank you. Oliver itu nggak sengaja ya, Pak, karena awalnya itu memang melukis itu salah satu terapi yang kami berikan untuk Oliver. Waktu itu dia ikut kelas sensory terapi, ikut behavioral therapy ya di sebuah klinik, dan klinik itu mewadahi satu ruangan yang untuk anak-anak belajar melukis, jadi art for therapy gitu. Terus saya suka ngeliat ruangan itu kok colorful banget, terus kok saya seneng gitu loh, saya tertarik. Jadi akhirnya saya bilang tambahin deh satu sesi lagi setelah sensory therapy, saya masukin Oli untuk melukis, dan saya tuh happy tiap kali dia pulang bawa lukisan dia, kayaknya seolah-olah kayak dapat goodie bag pulang gitu kan. Dan itu buat saya cuman kesenangan aja gitu. Terus satu hari guru pendampingnya Oliver nanya saya, Bu, boleh nggak saya bawa lukisan Oliver ini submit ke Japan Foundation untuk pameran lukisan anak-anak. Terus saya bilang ya saya waktu itu juga ragu sih, bagus nggak sih, kok
ini ya pede amat kesannya gitu. Jadi tapi ya udah saya kasih permission, terus dia disubmit, ternyata keterima. Sejak itu saya mikir, oh ternyata ada toh yang suka sama lukisan Oliver gitu, bukan cuma saya gitu loh. Terus ya udah saya mulai ajak manggil guru les ke rumah, terus ngasih Oliver kegiatan melukis tambahan. Jadi awalnya itu dari terapi ya, sebagai sebuah terapi. Betul. Dengan cara ya dengan melukis atau sebuah seni ya. Kemudian muncul interest atau ketertarikan Oli dalam sebuah lukisan tersebut atau dalam melukis sehingga bakatnya betul-betul menyala ya, timbul begitu saja dan diberikan support sehingga Oli benar-benar bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, berbicara mengenai pameran lagi, tadi ada 13 lukisan ya kalau tidak salah. Ini bagaimana proses kreatif Oli dalam melukis? Karena kan tadi ada banyak sekali ya, dari mulai gambar Adam dan Hawa di Taman Eden, kemudian ada bahtera kapal Nuh dan berbagai kisah-kisah dari Injil Alkitab. Ini bagaimana proses kreatif Oli dalam membuat gambar-gambar tersebut, Bu Sinwi? Oke, Oli itu kan penyandang autisme. Jadi untuk anak-anak seperti dia untuk berimajinasi terus ngelukis dengan just by imagination kayaknya rada susah. Jadi biasanya kalau di rumah itu kan Oli punya ini ya Bible stories untuk anak-anak yang isinya gambaran, kata-katanya teksnya cuma sedikit. Terus saya suka ngajak dia lihat-lihat, dia suka gambar yang mana, yang tertarik yang mana. Terus habis itu saya ajak dia untuk Google, Pak. Jadi kita cari gambaran atau foto di internet, seperti contohnya Last Supper yang ada di pameran juga. Itu saya ambil dari gambar Leonardo da Vinci punya Last Supper. Tapi saya print out dengan A4, tapi yang hitam putih, sengaja saya nggak mau tunjukkan warnanya ke Oliver, supaya setelah dia sketching, terus dia transfer ke kanvas, dia bebas memilih warna. Jadi itu yang saya terapkan. Dan unsur dekoratif itu kami tambahkan karena itu sesuatu proses yang dia sangat enjoy, karena itu repetitif dan buat dia tuh menenangkan dan membuat dia lebih fokus. Baik, tentu apa yang dilakukan Oli sampai saat ini yang sudah bisa membuat pagelaran amal dengan pameran lukisannya ada campur tangan luar biasa ya dari Ibu Sinwi. Support system yang sangat mendukung bagi Oli. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat luas ya, bagaimana sebetulnya support system orang tua di rumah menjadi sebuah motivator bagi anak-anak penyandang autisme. Nah, sebetulnya seperti apa sebenarnya support system yang harus dilakukan orang tua di rumah bagi anak-anak penyandang autisme? Tapi ditahan dulu, Bu Sinwi, karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan hangat ini namun usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Ibu Sinwi. Ibu Sinwi, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Orang tua di rumah menjadi support system yang sangat luar biasa bagi anak-anak yang menyandang autisme. Nah, ini Ibu Sinwi juga adalah sosok yang sangat luar biasa, di mana Ibu Sinwi bisa mengeluarkan potensi yang luar biasa dari Oli, sehingga Oli bisa menciptakan berbagai karya yang keren sekali, sangat epik sekali. Nah, pertanyaannya bagaimana Bu Sinwi pendekatan orang tua agar bisa menjadi support system atau bisa menjadi sosok motivator ya bagi anak-anak penyandang autisme, sehingga anak penyandang autisme ini benar-benar bisa mengeluarkan apa yang mereka punya di dalam diri, termasuk potensinya, bakatnya, dan semua keahliannya. Oke, kalau pengalaman saya memang yang paling penting itu acceptance ya, atau penerimaan sang anak secara keseluruhan gitu. Jadi kita juga harus merasa berterima kasih, bukan cuman acceptance, tapi bisa ngelihat kalau misalnya kayak saya contohnya, saya ngelihat Oliver dia penyandang autisme, tapi secara fisik dia sehat.
ya kan? Dia juga tumbuh dengan baik. Jadi itu yang saya merasa saya itu masih beruntung mempunyai anak seperti Oliver. Terus yang kedua yang ini saya nggak tahu nih, saya ngomong gini boleh nggak ya? Saya bilang don't play victim. Waktu memang ini kata-kata ini saya kepengen waktu saya pertama kali found out kalau Oliver itu penyandang autism, itu saya berharap tuh ada orang yang mengatakan kata-kata ini ke saya sebetulnya. Don't play victim. Kamu dikasih Tuhan anak dengan keistimewaan ini, jangan merasa kamu itu victim gitu loh. Tapi you have to fight back. You have to fight. You have to stand up. You have to be stronger. Untuk anak kita harus lebih kuat daripada dunia luar gitu loh. Maksudnya dunia luar itu kan very rough ya. Jadi kalau kita punya anak istimewa gini, kita harus semakin bisa lebih untuk support anak kita ini. Itu yang saya sampaikan. Terus juga yang penting juga kita harus cari support system. Support system kalau dari keluarga inti kita nggak dapat, misalnya dari nunggu suami untuk dia untuk masih memberi acceptance dan memberi support, kita nggak dapat dari dia, ya kita harus cari dari orang lain, misalnya keluarga besar kita. Kalau nggak dapat juga cari dari luar, teman atau komunitas seperti Yayasan Empati juga memberi support yang sangat solid ya untuk orang tua yang baru found out kalau mereka punya anak autis gitu. Juga yang terakhir, harus ingat kita itu nggak sendirian. Jadi you're not alone. Kalau punya anak autis tuh jangan ngerasa dunia tuh kayak mau berakhir gitu, jangan gitu. Jadi banyak yang senasib sama kita gitu. Jadi kita harus cari support dari luar, terus jangan give up, and just remember you're not alone. Baik, itu dia ya saran-saran dari sosok inspiratif kita dari Ibu Sinwi. Apa sebetulnya yang menjadi kesulitan atau mungkin tantangan ya saat Ibu Sinwi menggali atau menemukan potensinya, kemudian betul-betul bisa mengarahkan on the track apa yang disukai Oli sehingga Oli menjadi seniman yang luar biasa seperti saat ini? I don't understand your question, sorry. Apa yang menjadi hambatan, tantangan, atau rintangan bagi Ibu Sinwi saat membesarkan Oli? Karena kita tahu untuk membesarkan anak autisme mungkin tidak sama, butuh extra effort kepada anak autisme tersebut, tidak sama dengan anak-anak yang pada umumnya. Nah, apa sebetulnya tantangan terbesar bagi Ibu Sinwi agar ya para pemirsa juga bisa mengetahui bagaimana menghadapi tantangan anak-anaknya yang mungkin sama keadaannya dengan Oli? Tantangan saya itu untuk Oliver, ya supaya saya kepengen dia bisa hidup dengan independen. Itu salah satu yang semua orang tua ingin, anaknya nanti bisa tumbuh dengan independen, bisa menafkahi diri sendiri. Itu yang problem ini yang saya hadapi saat ini sih, honestly. Karena Oliver udah umur 20 tahun ya, tahun akhir Desember ini malah akan 21 tahun. Dan independence itu saya berikan di rumah seperti untuk dia harus dia harus punya rasa tanggung jawab untuk melakukan semua pekerjaan rumah juga di tempat kita. Jadi saya ngajarin dia untuk cuci piring, untuk gosok baju, lipat baju, bongkar spray, itu kita harus ajarkan ya. Jadi I don't know what are the problems. Untuk akademik sih saya rasa asal dia bisa baca, bisa menghitung dikit-dikit gitu, I think that udah cukup sih buat saya. Jadi mengajarkan bagaimana bertanggung jawab dan disiplin ya terhadap daily life-nya Oli begitu. Nah, ke depan apakah Oli akan kembali mengadakan pameran lukisannya, Bu? Oliver itu
November akhir ini akan pameran di Jogja bersama kelompok artnya dia di Galeri Kalahan, itu punyanya Pak Heridono di Jogja. Itu memang kelompok artnya dia ada 8 member ya yang memiliki keistimewaan masing-masing. Ada yang skizofrenik, ada yang bipolar, ada yang autis, dan itu semuanya kami memang udah menjadi satu kelompok waktu 2019 dan kita akan pameran di November ini. Terus awal tahun Oli akan pameran dengan teman-temannya dari sekolahan Yayasan Abiyakta. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan banyak inspirasi bagi masyarakat luas dan pemirsa di rumah bahwa sebuah keterbatasan terutama bagi anak-anak yang menyandang autisme ini tidak menjadi sebuah penghalang ya untuk tetap bisa berkarya dan juga bisa membantu sesama yang membutuhkan. Terima kasih Ibu Sinwi telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Ibu Sinwi, salam untuk Oli di rumah. Terima kasih. Pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.